Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siva Nuraini Ramadhani dari Fakultas Psikologi Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hierarki konsep. Sebagai permulaan, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih konsep itu. Menurut Santrok tahun 2005, konsep merupakan kategori mental yang digunakan untuk mengelompokkan benda, kejadian, dan karakteristik. Menurut Kowalski dan Weston tahun 2005, konsep merupakan representasi mental dari sekelompok objek, ide, atau kejadian yang berbagi ciri yang sama. Konsep juga dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang umum atau representasi intelektual yang abstrak dari sebuah situasi, objek atau peristiwa, suatu akal pikiran, suatu ide, atau gambaran mental. Konsep juga merupakan cara untuk menggolongkan sesuatu di dalam pikiran kita. Misalnya, istilah seperti rumah, bangunan, atau buah-buahan mengandung banyak arti, tetapi dengan menggolongkan mereka sesuai dengan ciri yang sama atau ciri yang lebih spesifik, ternyata dapat membuat kita menyimpan lebih banyak ruang di dalam memori dan lebih cepat membuat asumsi, prediksi, dan generalisasi tentang lingkungan sekitar kita. Nah, setelah mengetahui beberapa pengertian dari konsep, mungkin akan lebih mudah dipahami kalau ada contohnya. Contoh dari konsep ini, seperti saat kita mengklasifikasi susunan baju di lemari sesuai dengan warna, model, bahan, atau kegunaannya. Gimana teman-teman? Kurang lebih udah mulai paham kan? Yuk kita bahas lebih lanjut. Menurut Eleanor Ross, dalam konsep ini terdapat 3 hierarki atau tingkatan level yang dilihat berdasarkan jumlah anggotanya, yaitu superordinate konsep, basic konsep, dan subordinate konsep. Kita bahas satu persatu ya. Hierarki konsep yang pertama, ada superordinate konsep, yaitu tingkatan abstrak di mana anggota dari suatu kategori berbagi beberapa ciri yang sama. Biasanya, ciri-cirinya itu lebih umum. Seperti yang dikatakan sebelumnya, berarti ketika teman-teman mengklasifikasikan sesuatu dilihat dari ciri-cirinya, ciri tersebut bisa jadi sangat umum atau bahkan sangat spesifik. Kalau dianalogikan, coba bayangkan hierarki ini sebagai piramida. Klasifikasi yang lebih umum ada di paling bawah piramid, dan klasifikasi yang lebih spesifik berada di atas. Di paling bawah piramid adalah konsep superordinat, yang merupakan cara paling umum untuk mengklasifikasikan sesuatu. Mengapa ada di paling bawah? Nah, karena ada banyak hal yang bisa masuk ke superordinate konsep. Misalnya, kita menyebut bangunan atau furnitur itu termasuk ke dalam penggunaan superordinate konsep, karena bangunan dan furnitur memiliki makna yang luas. Yang kedua, ada basic konsep, yaitu tingkat konsep yang paling luas di mana objek berbagi atribut atau ciri yang sama serta mudah dibedakan dalam suatu konsep. Basic konsep ini merupakan suatu tingkatan di mana orang dapat dengan mudah mengkategorikan sesuatu. Konsep ini lebih mudah dipelajari dibandingkan dengan konsep yang lain. Konsep basic ini juga lebih sering digunakan, misalnya ketika kita ingin menonton TV, maka kita akan menyebut TV daripada benda elektronik atau menyebutkan jenis yang lebih spesifik, misalnya TV kabel atau TV tabung dan sebagainya. Yang ketiga, ada subordinate konsep, yaitu tingkat kategorisasi di bawah tingkat basic, di mana atribut atau ciri spesifik dimiliki oleh anggota dari suatu kategori. Menurut Murphy dan Brownell, konsep ini tidak mudah untuk digunakan karena seringkali mirip satu sama lain. Misalnya, kursi meja cukup mirip dengan kursi meja makan. Oleh karena itu, sulit untuk memutuskan suatu objek termasuk ke dalam subordinat yang mana. Selanjutnya, bisa dilihat di sini terdapat bagan yang merupakan contoh dari hierarki konsep. Pada bagan ini, yang dimaksud superordinat adalah bangunan, karena memiliki arti yang luas juga ciri yang umum. Kemudian, yang dimaksud basic adalah bangunan pribadi, bangunan umum, dan bangunan struktural, karena berbagi ciri yang sama serta mudah untuk dibedakan. Kemudian, yang dimaksud subordinat adalah rumah, villa, terminal, hotel, dan jembatan,
karena memiliki ciri yang lebih spesifik lagi. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Gimana teman-teman? Pasti udah paham kan tentang hierarki konsep? Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Sampai bertemu lain waktu.